Cinta yang tulus di dalam hatiku. Asik. Nah, inilah Pak Abud ya bersama Pak Nyong Anggoman. Ini legend banget dengan lagu Madu dan Racun ini. Kan gitu. Ini sementara ini nih, kenapa mereka sering ketemu? Karena memang profesinya mirip-mirip lah. Ini penyanyi, vokalis, dan hobinya makan mie telur Aceh. Kalau Bapak hobinya makan apa nih? Kalau kesukaan makanan? Aku kan dari Manado, Ya, jadi suka makanan Manado. ayam woku ya. Tahu aja nih. Kita tetangga kita namanya Bu Ita, Pak. Jago bikin ayam woku sama bubur Manado. Penutupan, Pak. Woi, sama apa namanya itu sup berenebong. Wah, itu dahsyat itu, Pak. Kita segera makan. Wah, itu dahsyat, itu kesukaan saya. Tapi ngomong-ngomong, beliau ini adalah legend di Indonesia bersama Ari Bowo gitu ya, dengan lagu apa, yo? Madu dan Racun dan singkong dan keju. Nah, Pak, ngomong-ngomong Pak, di usia Bapak yang nampak kelihatan awet muda ini dengan kacamata sunglassesnya yang mengingatkan saya pada Marlon Brando, Pak. Ya, mirip ya. Mirip banget. Iya. Kayaknya mirip banget. Beliau dari North Sulawesi, North Celebes ya. Nah, beliau ini sampai sekarang masih aktif sebagai seorang musisi, sering muncul di mana-mana ya. Bersama beliau ya pernah juga ya sering. tampil ya. Ini vokalisnya nih. Tapi ngomong-ngomong Pak, aktivitas Bapak terakhir di dunia seni dalam beberapa hari atau bulan ini apa ini Pak? Itu syuting di TVRI dengan The Rollies, sudah kita syuting di Lereng Pamber, jadi kita ketemu. Wah, ini memang The Rollies sama Pampers itu adalah pusatnya nostalgia Pak. Iya kan? Ada di Mercy satu lagi. Wah, Mercy. Mercy. Tapi mungkin tambahan lagi Pak, tahun beliau ini sering dipakai sama Dipakai. sering dipanggil undang sama Tantowi ya Tantu iya ke ya. Sydney ya waktu itu ya. Ke Wellington waktu itu. Oh, di New Zealand ya Pak. New Kan Zealand. pernah jadi duta besar dia di sana. Kalau Bapak misalnya diangkat jadi atas kesenian, Pak, mau nggak Pak? Enggak. Mendingan bermain musik ya Pak ya. Main musik aja. Saya ingin tahu Ini Pak. yang biasa. Tepatnya Oh, ini aja. para penonton dari channel ini ingin tahu Pak. Suka dukanya Bapak sebagai apa namanya seorang Isi musisi, khususnya ketika mau rekaman atau persiapan rekaman, itu seperti apa Pak? Lebih banyak sukanya sih, Oh gitu, lancar aja. lancar ya. Cuma yang waktu kita bikin Madu dan Racun memang ada kesulitan karena dana. Soal dana. Dana. Jadi orang kan kalau rekaman paling 2 minggu. Kalau kita billboard cuma 2 hari. Mm-mm. Saking hemat. Wah, efisiensi Pak ya. Efisiensi. Bahasa zaman sekarang itu ya. Jadi kita main live. Hmm, Sesudah musik dasar baru saya isi semua. ya. Nah, ayo penyanyi The Rollies ya, yang terkenal siapa penyanyi The Rollies? ya gitu Rolling. Gitu. Daily Rolling. Nah, coba lagunya Daily Rollies yang ngetop apa? Cinta yang tulus di dalam hatiku. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Asik. Pas nggak dia kalau dia rekaman ulang cocok nggak dia Pak? Pak Abud? Abud Hah? kualitas. Woi. Nah, kalau Gito Rollies apa yang terkenal lagunya? Burung kecil. Apa? Kecil. Burung kecil. Aku nggak tahu burung Hah? kecil. Pak ini mau ngomong. Oh, kalau burung kecil. Jadi lagu yang terkenal dari Gito tuh apa Pak? Banyak nih. Banyak. Ya, ya betul. Itu dihapus tadi yang ngomongnya. Panas nih. Nah, itu Deli ya yang nyanyi ya. Pak, gini Pak, Deli Rollies, kemudian Gito, kan sudah nggak ada di Ya. Indonesia Pak ya. Beliau sudah ada di sana ya Pak ya. Kesan-kesan Bapak dengan Gito, dengan Deli itu seperti apa Pak? Entah sebagai teman, entah sebagai sesama musisi gitu loh Pak. Kalau gitu hari-hari akhirnya dia malah kembali ke agama. Kalau Deli yang biasa-biasa aja. Lihat kalau yang Dito dia udah ke agama baru meninggal. Oh,
Jadi apa namanya? Dalam hidup seseorang itu pasti ada terjadi perubahan ya Pak ya. Seperti itu ya. Tapi kalau melihat secara pribadi Deli dengan Gito tuh orangnya seperti apa Pak? Lucu atau suka marah-marah tuh Pak? Nggak sombong, Mm-mm. enak buat berkawan gitu. Oh gitu. Memang Pak, kalau melihat penampilannya Gito, kalau nggak salah Gito juga pernah main film ya Pak ya? Ya, Nah, itu pada tahun 80-an pernah nggak nontonnya filmnya Gito itu? Pernah, itu lupa Iya, sih. iya, naik motor itu. Waktu itu kok Bapak nggak ikut main Pak sama Gito Pak? oh belum kan saya itu baru tahun 90 berapa gitu baru masuk The Rollies. Oh gitu, jadi belakangan. Deli meninggal, Mm-mm. kan The Rollies cari keyboardis, Iya, yang dipilih saya. Gitu. iya, iya, iya. Tapi memang kalau menurut teman-teman Pak Nyong Anggoman ini kalau main keyboardnya nah, oke banget ya. Mungkin masukan dari saya. Ya. Saya selama ini kan banyak beberapa backup ya maksudnya. Saya pernah pakai main dengan ini, dengan ini, dengan ini. Begitu saya ketemu beliau nih, Ya. semua lagu disikat sama dia. Bahkan ada lagu yang orang nggak kenal, sama beliau dibikin sebentar. Begitu ya. Saya suka, jadi makanya saya cocok sama beliau. Kalau genrenya macam-macam bisa. Iya. Wah. Jadi ada satu lagu, ketika bawain ya Nyong ya, yang bawainnya kayak lagu Elvis, tapi bukan lagu Elvis, lagu ada juga sekarang, tapi irama kayak Elvis. Judulnya I think this call this love, I think they call it love, kan? Nah, itu orang nggak bisa main. Saya main tak lagu ini, oke bisa. Pas dia refel lewat, begitu dia main lancar bos. Iya. Saya bilang wah saya salut banget. Makanya saya cocok sama beliau kalau ada ini saya pasti manggil. Nah, gini teman-teman. Jadi kita memang nggak salah ketemu beliau Pak Nyong Anggoman yang berasal dari Sulawesi Utara ini. Kapan-kapan kita makan ayam woku atau bubur Manado sama beliau ya. Atur waktu. Ya, terus kita mendengarkan dan menyaksikan permainan keyboardnya karena serba bisa Oh gitu. jadi gini, nanti kalau pas saat Bang Jong main, nggak datang. Ya, nanti saya ajak, saya jemput, Ya. yang beliau main. Oke. Nah, Judulnya, sementara itu kita persilahkan beliau untuk menikmati kita menikmati. singkongnya ya. Karena nggak ada keju jadi singkong saja. Sementara ini Pak Abud ini makannya mie Aceh. Aceh. Ya. Jadi makanan Nusantara ya.